Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri walul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Ikhwan mengambil tema dalam tausiahnya zikir jalur langit. Zikir jalur langit merujuk pada amalan zikir dan doa yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapatkan keberkahan rezeki, kemudahan dan berbagai kebaikan lainnya baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa contoh zikir yang paling dikaitkan dengan konsep ini adalah zikir setelah sholat seperti Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim sebanyak 100 kali setelah sholat subuh, atau La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setelah sholat zuhur. Contoh zikir jalur langit lainnya adalah setelah sholat qobliyah subuh, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim sebanyak 100 kali. Setelah sholat ba'diyah zuhur, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, La ilaha illallah al-malikul mubin, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Setelah sholat asar, Rabbi shrah sadri wa yassir amri, Rabbi shrah sadri wa yassir amri, Rabbi shrah sadri wa yassir amri sebanyak 100 kali. Setelah sholat ba'diyah maghrib, mengamalkan ayat 1000 dinar Quran surat At-Talaq ayat 2 hingga 3. Setelah sholat ba'diyah isya, Ya Hanan ya Manan ya Fata ya Rojak ya Goni ya Mukni, Ya Hanan ya Manan ya Fata ya Rojak ya Goni ya Mukni, Ya Hanan ya Manan ya Fata ya Rojak ya Goni ya Mukni sebanyak 100 kali. Amalan jalur langit lainnya, sholat tahajud setelah subuh, sedekah subuh, sholat duha, memperbanyak membaca Al-Quran, berpuasa sunnah, menjaga kebersihan hati dan lisan. Amalan jalur langit dipercaya sebagai salah satu kunci kesuksesan karena membuka ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amalan jalur langit sebaiknya dilakukan tiap hari, terlepas dari keinginan atau harapan yang ingin agar dikabulkan. Sholat tahajud. Amalan sholat tahajud dapat memberi ganjaran dahsyat bagi siapa saja yang mengamalkannya. Salah satu keutamaan sholat dalam mendatangkan kemuliaan dan ditinggikan derajatnya sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, yang artinya pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
Kemudian bukti nyata sholat tahajud sebagai amalan ngabul doa dan hajat tertera dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sedekah subuh. Manfaat sedekah subuh diantaranya yaitu dapat mendatangkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Hal ini terbukti dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Sholat witir. Amalan sholat witir dapat dilaksanakan di waktu sebelum tidur dan dilakukan dalam 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Sholat witir diketahui merupakan ibadah sunnah yang disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat witir ini dijelaskan dalam hadis berikut yang artinya, barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka witirlah di awalnya, dan yang yakin akan bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam, karena sholat di akhir malam disaksikan dan itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Membaca surat Al-Insyirah dan Ad-Duha. Surat Al-Insyirah dan Ad-Duha merupakan obat bagi siapa saja yang sedang dilanda kesulitan dan kegundahan. Selain itu, sebagai obat rasa galau, surat Ad-Duha dipercaya dapat membuka pintu rezeki. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah ibadah sholat wajib 5 waktu. Sholat rawatib sebelum sholat fardu dikenal sebagai sholat qobliyah, sedangkan sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Barang siapa yang menunaikan kedua sholat sunnah ini, maka ia akan diharamkan dari siksa neraka dan mendapatkan rumah di surga. Keutamaan tersebut tertuang dalam 2 hadis berikut yang artinya, barang siapa yang mengerjakan dengan rutin 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Jika seseorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat demi Allah Subhanahu wa Ta'ala 12 rakaat sunnah setiap hari sebelum dan sesudah sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Aku tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Sholat duha pun memiliki manfaat yang tak kalah dahsyat dari sholat sunnah lainnya. Sholat duha disebut-sebut sebagai pembuka pintu rezeki dan bahkan bernilai sedekah untuk siapa saja yang menunaikannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya. Mulai matahari terbit, menyelesaikan perkara antara 2 orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir pagi dan petang, amalan terakhir yaitu membaca zikir al-matsurat di waktu pagi dan petang. Siapapun yang membaca zikir pagi dan petang, maka dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin maupun manusia dari pagi hingga malam.
Manfaat ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimatullah dalam bukunya yang berjudul Al-Wabilus Sohib. Zikir pagi dan petang seperti baju besi, semakin bertambah ketebalannya maka pemiliknya semakin tidak terkena bahaya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Selain yang telah disebutkan, berbagai amalan lain bisa dilakukan sebagai pembuka jalur langit, misalnya membaca Al-Quran selain surat Al-Insyirah dan surat Ad-Duha. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala diharapkan pada akhirnya diberikan pada pemilik hajat. Tata cara berdoa agar cepat dikabulkan adalah sebagai berikut. Saat memanjatkan doa yang berisi harapan dan keinginan, seorang muslim sebaiknya memperhatikan tata caranya. Berikut 8 tata cara berdoa yang harus diperhatikan agar doa terkabul. Diawali dengan membaca Asmaul Husna dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa di waktu mustajab, contohnya saat sujud, hujan, jeda antara azan dan iqamah, dan di waktu sepertiga malam. Menghadap kiblat dan mengangkat dua tangan. Berdoa dengan sikap rendah hati dan bersuara lembut. Berdoa diiringi dengan rasa takut dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis bahwa Allah akan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak terburu-buru. Berdoa di segala keadaan, baik senang maupun sedih. Amalan jalur langit ini tentunya tidak hanya untuk mengabulkan hajat dan kesuksesan di dunia saja, tetapi juga sebagai bekal persiapan untuk kemaslahatan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.